Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Oke, ini ada baku tambahan. Minta tolong, maaf, dikepinggirin aja. Ya, simpan di sana aja, nggak apa-apa. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai terlebih dahulu dengan doa ya, seperti biasa. Silakan. Rapip untuk memimpin doa, Rapip. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wah, hebat ya. Semangat sekali nih lihat Fajar nih. Oh iya. Sehat Fajar? Sehat Fajar? Sehat. Sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Hadir semuanya ya? Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memperlihatkan seperti biasa ada video motivasi yang ingin Ibu perlihatkan kepada teman-teman. Mohon maaf ini supaya terlihat, coba ditutup sedikit gordennya ya. Oke. Ya. Kelihatan? Terlihat? Terlihat. Oke, ya. Kita lihat dulu. Ini mungkin teman-teman pernah makan lidi siumang? Ada yang pernah? Pernah ya. Ada yang pernah mungkin makan lidi siumang. Itu kan ada banyak sekali varian ya. Dan inilah pemilik lidi siumang. Ya, mereka masih muda tapi luar biasa bisnisnya ya. Nanti kita dengarkan seperti apa success story-nya, terus apa strategi bisnis yang dia jalankan ketika dia berbisnis lidi siumang itu ya. Oke, baik. Tolong diperhatikan semuanya. Mungkin saya ulik dulu kisah hidup saya di masa kecil. Bisa dibilang itu anak kenapa kayak gini ya. Sedangkan teman-teman saya yang lain itu bisa apa? Kita sama-sama dasarnya dari orang yang nggak punya sama gitu. Memang dari kecil saya kan dari pertama kali kan. Jadi namanya saya masih polos, ada lah oknum-oknum yang kalau saya nggak sekolah, saya nggak bisa dapetin untuk kesuksesan saya nantinya. Jadi saya mau nggak mau tetap jalan sekolah. Orang tua saya, ibu saya, bapak saya, sama adik saya itu jadi pemulung mas. Ketika kita sudah sukses ya, mereka menunggu kita itu untuk jatuh. Ya, saya selalu kuat kepada omongan-omongan yang bisa mendorongkan mental saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu Ahmad Saiful Bahri, biasa dipanggil dengan Bahi. Sekarang saya selaku owner, pemilik dan juga berdua dengan istri saya. Perkenalkan, kawan saya selaku dari pasangan dia, ya. Nama saya Siti Mulia, tapi sekarang saya biasa dipanggil Ciaraya. Saya pekerja sebelumnya, tapi selama saya bekerja itu paling saya selalu ada usaha sampingan. Jadi waktu saya SMP pun saya udah didagang mas, pagi sampai dengan sore masuk kerja, sore sampai malam itu berdagang. Kalau misalkan masuknya siang itu saya bakso ikan keliling di gerobakan. Ibarat kata nih hasil saya sekarang lah gitu. Jadi saya bangun beli di rumah ini di tahun 2015 sambil bekerja. Awal mulanya itu saya ngambil dulu beli di mereka, saya goreng sendiri. Jadi dari awalnya kita ini kan bekerja di sebuah minimarket dan kita ketemu lah di situ. Kemudian kita berjalan tuh, tapi kan dari awal memang kita komitmen, kita nggak mau pacaran lama-lama nih dari awal. Jadi udah ada niat seperti itu dari awalnya. Nah
Akhirnya kan kalau misalkan cuma ngambil gaji UMR rasanya ya kan nggak mungkin nih untuk 1 tahun bisa ke sana. Nah kebetulan dia suka usaha dan saya suka jualan. Ya udah akhirnya dia nyari pertama itu jualan online shop dulu. Online shop itu pun dropship jadi tanpa modal sama sekali. Nggak berhasil, kita nyobain angkringan. Jualan angkringan sempat berjalan 1-2 bulan kalau nggak salah. Pertama-namanya doang kan rame kan. Terus setelahnya ya udah gitu nggak ada yang dia nggak mungkin juga kita terusin gitu kan. Dia pikir Oke, Ibu akan potong sedikit videonya. Nah, kita lihat. Karena yang ingin kita lihat itu lebih kepada strategi ya, strategi bisnisnya. Jadi Ibu akan coba ya. Kelihatan? pacaran kita baru pacaran kalau nggak salah setengah tahun. Belum jadi komitmen di awal kita 1 tahun aja deh pacaran gitu. Jadi dari awal emang udah ada rencana baik. Padahal kita sama sekali nggak ada tabungan loh. Tapi pas bulan September waktu itu kan lagi zaman nyari tuh aku bilang nih dia kan belum berani untuk endorse kan. Tapi aku bilang ini awalnya lagi lagi hits banget gitu. Kalau misalkan kita melewati ini malah yang ada yang nanti hilang gitu kan. Udah kita coba endorse dari sisi 2.000 tahun 2019. Itu menurut kita baru main juga ya. 2.000 awal-awal. Tapi dari itu sekarang dan dari situ kita bisa buat yang berkelanjutan. Jadi sama sekali kita bikin itu nggak ada minta orang tua. Kita emang nggak rasa kita ya kita ya udah dulu apalagi kita udah usaha nih udah nunggu jalannya dari ayah udah kasih jalan ini udah kita usaha dulu deh. Jadi kata kita merasa berhasil dari endorse, berusaha coba aja terus endorse karena kan lu udah di sana gitu, dan coba di endorse coba yang meskipun tidak seberhasil di awal ya, lumayan banget ya, lumayan deh kalau dari endorse ada yang daripada ada yang enggak, tapi ya udah lah kita namanya berpromos kan ada yang berhasil ada yang enggak gitu. Mulai besarnya itu pas hamil anak pertama ya. Ya, kali pertama lagi hamil tuh benar dari naik itu bisa 1000% gitu, jadi kayak ini udah bisa anak. kita tuh waktu kita habis ngambil ya kan pesanan semakin banyak karena pesan itu kita ngambil banyak Ada berapa pasal gitu. kilo sebulan itu jadi 50 kilo 100 kilo tapi tiba-tiba kualitas dari supplier kita di pikiran saya itu kan kalau misalkan saya ganti supplier ada kemungkinan ketika nanti pesanan bertambah berkurang lagi nih kualitasnya. Jadi saya pikir waktu itu kita mesti dulu waktu nanti di bulan itu pun bikin dulu itu pun kita ada proses dari karyawan, kita menghasilkan karyawan dulu, pokoknya kita dari nggak punya karyawan nih kerja lagi sama orang tuanya gitu. Akhirnya pas udah berhenti karyawan itu kan naik lagi tuh baru mulai di sini sendiri tuh saya harus konsisten, saya bisnis saya mau besarin si Umang ini di dalamnya sebagai profesional semua, jadi saya nggak harus mau pakai hati gitu. Kalau misalkan saya pakai hati, ada nanti kasihan mereka juga, kasihan saya juga, kasihan mereka juga, kita nggak bakalan menang. Saya juga akan sampaikan ke orang-orang direksi, pada panggil perpasangan kalau kita udah serius bisa berkembang, bisa memajukan perusahaan ini, makanya kita salah satunya kita beli pabrik ini bisa grow up ke depannya. Kita beli pabrik ini kan semulanya kita cuma terusnya setengah mas, jadi sengaja saya mencari pabrik itu yang bakalan bisa secara kita 2-3 kali lipat. Ternyata sekarang kejadian gitu, kita sekarang udah 2 kali lipat dari pas pertama kita beli pabrik ini gitu. Kita produksi udah ada di 8 tempat, pas pertama di rumah, 2 di Depok, 3 juga di Depok, 4 juga masih di Depok, 5 di Parung Bingung, 4 Pamulang, habis ini langsung ke sini. Kalau kita nggak maksain, ya malahan kita sendiri yang repot. Dan itu saya sendiri yang
memutuskan buat jangan di zona nyaman, maksudnya gimana? Mungkin banyak pelaku usaha yang nyaman di tempat tinggalnya mungkin ya, karena satu bisa menghemat operasional. Yang tadinya dia nggak mengeluarkan dana untuk sewa, jadi keluarinnya untuk sewa nih. Kalau misalkan keluar, kalau kita di tempat kecil-kecil mulu, ya nanti kita kalau di kasir besar, misalnya kita nggak mampu gitu. Oke, wah luar biasa ya, keren, keren banget. Gimana? Terinspirasi nggak? Terinspirasi, haruslah terinspirasi ya, luar biasa. Dia bukan berasal dari orang kaya, bukan berasal dari orang yang berpendidikan tinggi, bahkan dia hanya sebagai apa? Sebagai kasir ya. Dia adalah kasir di salah satu minimarket gitu. Dan ternyata bukan karena punya modal juga dia memulai bisnis, justru karena gak punya uang ya dia memulai bisnis. Bahkan mulai bisnisnya pun hanya dari berapa angkanya tadi? 100.000 rupiah ya. Itu pun dapat pinjem katanya, dapat pinjem dari uang kasir minimarketnya gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari video tadi? Coba siapa? Silakan angkat tangannya. Ayo, angkat tangannya. Rapid ya, rapid tuh gini. Oh iya, Marsha. Gimana Marsha? Berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Oke, betul ya. Ada lagi? Berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Betul banget. Ada lagi? Konsisten. Ada lagi? Ayo. Apalagi nih? Oke, betul ya. Yang apa Ridwan? Prihatin dengan keadaan ya. Meskipun dia sudah mulai bisnisnya besar, tapi dia tidak langsung serta-merta menyertai gaya hidupnya ya. Maksudnya gaya hidupnya tidak langsung berubah. Pengen jajan ini, pengen beli ini itu gitu ya. Kalau kita kan gitu ya, punya duit banyak, pengen ganti handphone, pengen makan enak ya. Ya nggak? Oke, jadi prihatin. Ada lagi? Ada lagi? Udah cukup? Oke, baik teman-teman ya, luar biasa dari apa yang kita lihat tadi. Berikutnya Ibu coba ingin kembali. Coba, teman-teman masih ingat tidak ya? Coba, kemarin kita sudah mempelajari apa kemarin? Tentang strategi ya. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang strategi pemasaran. Apa yang kalian pahami dari yang kita pelajari kemarin? Masih ingat terkait dengan apa saja? Ya. Baru pekan lalu ya? Apa? Cara paling efektif untuk memperluas pasar. Oke, ada lagi? Apa yang kita pelajari kemarin? Apa? Kemarin itu tentang strategi pasar apa? Ya? Pemasaran dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Oke? Banyak contoh strateginya ya. Terus? Ada lagi teman yang lain? Teman-teman yang lain? Ya, Iqbal. Oke, strategi pemasaran itu adalah rancangan untuk membangun strategi ya. Ya, itulah pokoknya tadi Iqbal menyampaikan. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman, kemarin tadi yang kalian sampaikan itu sudah betul semuanya ya, tentang terkait dengan strategi pemasaran ya. Kemarin kita sudah mempelajari strategi pemasaran yang bisa diterapkan itu apa saja ya. Kelihatannya ini pada ngantuk ya. Pada ngantuk nggak sih? Ngantuk kenapa? Baru selesai makan? Baru selesai makan. Yuk, coba sekarang berdiri semuanya. Berdiri semua. Ya. Berdiri semuanya. Sekarang teman-teman, coba pijit-pijit telinganya. Oke, pijit-pijit telinganya, ya.
Oke. Udah. Nah, udah selesai pijit telinganya. Sekarang teman-teman pijit-pijit tangannya. Oke, bagian sini ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang beralih ke tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kakinya. Ayo, apa tuh? Diputar-putar kakinya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 aja ya. Oke, silakan duduk semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Udah semangat? Udah mulai semangat? Ya, oke teman-teman. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang strategi ya, tentang pengertiannya, tujuannya apa, lalu macam-macam strategi bisnis ya, strategi marketing untuk yang bisa kita terapkan untuk baik itu untuk produk tangible maupun intangible apa saja. Lalu kemarin juga kita belajar tentang marketing mix ya, masih ingat? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini contoh-contoh strategi ya, teman-teman. Nah, ini contoh strateginya. Baik, ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini, kita sama masih menggunakan modelnya problem based learning ya. Nanti teman-teman tujuannya adalah kalian diharapkan bisa memahami, bisa menganalisis ya, menganalisis strategi pemasaran yang dipilih, lalu kalian pun teman-teman ya semuanya mampu mempresentasikan strategi pemasaran yang dipilih. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kita lanjutkan ke contoh-contoh strategi dalam bisnis ya, strategi pemasaran. Yang pertama, menciptakan pasar baru. Oke, menciptakan pasar baru. Yang seperti apakah menciptakan pasar baru? Nanti ada contohnya seperti apa. Yang pertama yang kedua akuisisi ya. Lalu yang ketiga ini diferensiasi produk. Yang keempat permainan harga dan yang kelima adalah konten marketing. Ya. Nanti teman-teman silahkan cari apa ini pasar baru itu seperti apa, akuisisi itu apa, diferensiasi itu apa, konten marketing itu apa. Nah, Ibu berikan contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari peluang usaha, contoh dari strategi marketing ya. Strategi marketing yang pertama yaitu apa? Menciptakan Pasar baru. Menciptakan pasar baru. Nah, ini adalah Rico Huang ya. Rico Huang dia dia membuka usaha photobook ya. Photobook kalau di kita pada awalnya, pas awalnya itu belum ada. Photobook kalau teman-teman mau cetak foto biasanya bagaimana? Datang, percetakan foto ya. Datang, terus habis itu dicetak. Datang, pilihin nama kita, terus cetak, jadi deh. Nah, kalau photobook itu teman-teman, jadi dia ada tema-temanya. Mungkin kalau kalian itu pernah bikin waktu sekolah SMP dulu, ada foto kenangan ya. Nah, itu photobook teman-teman. Jadi kalian pun bisa bikin seperti itu, tinggal milih mana yang mau dicetak di photobook tersebut. Terus nanti timnya Rico Huang lah yang akan mendesain. Kamu cuma milih aja, klik, kirim. Dan gak perlu datang, kamu hanya milih aja mau temanya yang mana, gitu. Terus sudah gitu ya udah tinggal nanti dia cetak, gitu ya. Oke, nah itu yang pertama. Ini contoh dari membuka pasar baru. Pada waktu itu dia belum ada yang sejenis ini usahanya. Jadi dia buka pasar baru, ya. Karena mungkin melihat dari kesenangan kita, kesenangan masyarakat Indonesia itu senangnya apa? Foto-foto, datang kemana? Ceklek foto.
ke tempat baru cekrek foto, ya betul nggak? Jadi karena senang foto itulah dia mengambil sebuah dia melihat bahwa oh di sini ada peluang gitu, makanya dia menciptakan pasar baru dengan membuat photobook. Oke, nah berikutnya ini adalah contoh dari akuisisi, ya. Akuisisi ini berarti dia mengakuisisi itu berarti membeli, ya, membeli produk yang sudah besar biasanya. Dia beli supaya supaya dia bisa lebih besar lagi pasarnya. Nah, siapa yang tadi fotonya ini? Mark, ya. Mark itu awalnya kan dia punya punya Facebook. Nah, setelah dia punya Facebook, dia mengakuisisi produk lainnya. Dia akuisisi apa? Instagram. Dia akuisisi apa lagi? WhatsApp. Makanya kalau teman-teman mau bikin status di WhatsApp itu sudah bisa terlinkkan. Kamu statusnya mau dimasukkan ke Facebook, ke IG, kemana? Udah terlinkkan ya? Iya. Nah itu ya, itu keuntungannya. Artinya dengan satu kali klik, semua yang ada di situ, semua yang mengikuti kita semuanya bisa melihat. Oke. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari diferensiasi, ya, diferensiasi produk, ya. Nah ini diferensiasi produk ini, kalau ini contohnya seperti apa ini? Android sama iOS, ya, Apple, ya, iOS dari Apple. Nah ini berarti lebih kepada operating systemnya, ya. Jadi dia tidak mengikuti Android gitu. Apple punya sendiri operating systemnya gitu, punya iOS. Nah terus berikutnya ini juga sama, dia kalau dia diferensiasi produknya itu dia apa? Saya nggak mau ngikut-ngikutan harga yang lain, harga kopi yang lain 2.000-an misalkan, 5.000-an. Ini berapa? Gocap. 50.000, ya. Terus ini juga, dan ini bentuk bagian dari diferensiasi produk, ya. Diferensiasi produk, dia menyediakan berbagai macam pilihan. Ada yang ada yang di botol, ada yang kemasan gelas, ada yang kemasan kotak, kaleng, dan lain sebagainya, ya. Dan ini pun pasti berpengaruh harga. Kita akan memilih sesuai dengan apa? Konsumen akan memilih sesuai dengan kantongnya. Oke. Nah ini adalah contoh dari permainan harga, ya. Permainan harga ini kita mengenal ada decoy effect, ya. Decoy effect ini adalah salah satu contoh permainan harga, ya. Apa decoy effect itu? Contoh permainan harga. Kenapa bisa permainan harga? Maksudnya decoy itu apa sih? Decoy itu untuk mengelabui, ya. Jadi untuk mengelabui supaya apa? Supaya konsumen itu memilih dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi yang dipilihnya itu yang lebih mahal. Jadi kalau misalkan di sini ada harganya $3, terus ukurannya small $3, terus medium $6,5. Nah asalnya mungkin kalau hanya 2 saja, hanya small dengan medium, orang pasti akan milihnya small, ya. Terus kalau small dengan large, orang milihnya small sama large. Small lah, betul nggak? Iya, karena apa? Ngelihatnya, ini mahal banget, udah aja beli yang small 2. Ya nggak? Iya. Ketika hanya 2 nih, tapi ketika ditampilkan 3, coba lihat. Small, medium, large. Medium 6,5. Konsumen, psikologisnya konsumen nggak ngelihat lagi ke sini, ke small. Dia akan melihatnya kemana? Ke medium sama large aja. Jadi yang dipilih itu antara medium dan large aja. Itu 2 aja yang dipilih. Maka pasti konsumen yang milihnya mana? Yang large. Kenapa yang large? Beda dikit harganya, tapi dapatnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Nah itu ya. Nah kayak ini juga sama. Beli 1 89.000, tapi satu apa ini? Satu set 149.000. Ibu-ibu milih yang mana? Ya satu set lah ya. Tinggal nambah 50.000. Oh enggak, nambahnya cuman 40.000. Nambah 40.000 tapi sudah dapetinnya banyak gitu, enggak cuman satu macam.
Oke, ya. Nah, ini bagian dari apa? Ya. Bagian dari apa tadi? Permainan harga. Berikutnya, nah ini contoh dari apa ini tadi? Konten marketing. HubSpot kemarin juga kalian sudah ya, dari hasil pencariannya di literatur, kalian sudah mendapatkan ada kan konten marketing gitu ya. Terus sebelumnya juga kalian sudah pernah bikin editorial, ya. Nah itu adalah bagian dari sini. Jadi konten marketing itu dia akan menyediakan apa yang biasanya dicari. Kalau produk kamu itu misalkan produk untuk anak muda, maka dia akan menyediakan itu. Terus ketika kita kerjasama dengan HubSpot, dia akan menyediakan sebuah kontennya itu yang berkaitan dengan anak muda, gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjutkan. Oke. Ya, Rehan ada yang ditanyakan, Rehan? Enggak? Oke, cukup. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman, kemarin kita sudah menyampaikan, Ibu sudah menyampaikan bahwa kita itu ketika memilih strategi itu harus dipertimbangkan, betul? Ya, harus dipertimbangkan, terus harus dianalisis. Nah, salah satu pendekatan untuk menganalisis strategi yang kita gunakan itu adalah dengan analisis SWOT, SWOT. Nah ini teman-teman. Nah yang pertama analisis SWOT ini, yang pertama berarti melihat dari strength-nya, ya. Oke, kelihatan atau tidak? Terlihat ya. Nah dari strength-nya ini berarti apa yang telah bisnis kamu lakukan. Jadi kamu tuliskan apa ya yang sudah saya lakukan, ya. Terus apa yang dikatakan konsumen mengenai keunggulan produk kamu. Berarti kamu tuliskan keunggulan produk kita itu apa. Kalau kemarin bilangnya produknya itu saya mau jadi developer gitu ya. Nah, keunggulan dari produk kamu itu, dari rumah yang akan kamu jual itu apa? Gitu. Apakah spesifikasinya, apakah cicilannya 0% gitu ya bunganya. Nah, itu keunggulannya kamu masukkan. Terus apa keunggulan dari produk atau layanan ya? Layanan yang kamu berikan. Oke. Kalau tadi kan yang disampaikan oleh konsumen ya, karena kan konsumen senangnya yang seperti apa. Terus layanan yang kamu berikan itu seperti apa ya. Terus keunggulan bisnis kamu dibandingkan dengan kompetitor ya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor seperti apa gitu. Terus aset apa yang unggul pada yang unggul pada bisnis kamu dibandingkan dengan kompetitor. Kamu punya aset apa, punya mesin apa, gitu, punya alat apa. Kalau misalkan punya SDM-nya yang bagaimana kualitasnya, gitu. Misalkan kamu ngambil SDM-nya itu lulusan dari luar negeri, misalkan gitu ya, dengan semuanya summa cum laude, misalkan. Nah itu kan sebuah keunggulan ya, keunggulan berarti dari sisi SDM. Oke, lalu weakness-nya. Weakness ini di sini berarti lebih kepada apa yang telah bisnis kamu lakukan dengan baik. Oke, nah di sini berarti lebih kepada kalau weakness itu apa kelemahan yang kita punya, gitu ya? Apa kelemahan yang kita punya? Kelemahan itu berarti dari segi dari segi apa yang sudah kita lakukan strateginya misalkan ya, dari strateginya, terus juga apa yang dikatakan konsumen itu gak sukanya dengan produk kita tuh apa gitu ya. Terus juga nah ini pokoknya apa kelemahan yang kita punya dari segi SDM-nya boleh kamu masukkan di sini. Misalkan dari segi dari sisi asetnya, misalkan tuh ya, mesin-mesinnya yang kamu punya bagaimana gitu, atau lokasinya, misalkan lokasinya itu tidak strategis, nah itu juga bisa kamu masukkan di sini ya. Nah terus berikutnya ini opportunities. Jadi opportunities ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis kamu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan merancang berbagai strategi ya. Nah yang ini terkait dengan opportunities ini, yang pertama adalah ini tren apa nih yang bisa kita ikuti gitu.
Jadi kira-kira tren apa nih yang bisa kita ikutin gitu ya. Terus yang kedua itu kekuatan apa yang bisa menambah value bisnis kita di mata konsumen, ya. Terus berikutnya, jadi apa nih kekuatan yang kita punya yang bisa menjadikan nilai tambah di mata konsumen, gitu. Atau keunggulan yang kita punya. Terus bagaimana persaingan di sekitar lokasi bisnis kamu? Persaingannya bagaimana? Persaingannya, oh ternyata persaingannya belum banyak. Nah, kamu tuliskan di situ. Karena itu bisa menjadi sebuah peluang buat kamu. Lalu peluang apa yang bisa kamu manfaatkan ya? Peluang yang ada yang bisa kamu manfaatkan apa? Nah, itu opportunities. Jadi lebih kepada peluang apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, dengan memanfaatkan apa? Kekuatan yang kita punya. Lalu threat. Nah, ini adalah berarti ancaman yang bersifat menghambat jalannya bisnis ya. Jadi ancaman yang bisa menghambat jalannya bisnis. Nah, biasanya ini di sini kalau di ancaman ini kita menuliskan apa sih yang dilakukan oleh kompetitor. Oh, ternyata kompetitor itu lebih gila misalkan ya dalam apa promosinya. Kenapa? Misalkan tuh kompetitor itu menggunakan sistem promosinya dia ngasih gratisnya macam-macam, misalkan gratis umroh, gratis mobil, gratis kalau AC kan biasa ya, gratis motor misalkan, itu kan berat ya. Terus misalkan kalian kompetitornya itu ngasih apa gitu ya, nah itu bagian dari strategi marketingnya dia itu apa. Lalu tren pasar apa yang bisnis kamu bisa ikutin gitu ya. Tren pasar apa yang kita lewatkan gitu ya. Misalkan tren pasar yang kita lewatkan, oh ini kita nggak mengikuti nih. Sekarang tuh bisnis itu dia tidak melihat ya, tidak melihat ini baik atau buruk, kadang begitu ya. Ini kurang bagus nih, kayak kemarin itu ada tren kayak misalkan, oh ya sekarang itu ada tren anak-anak suka lagu-lagu apa tuh yang dipakai sama sosis on ice itu? Sosis on ice. Apa tuh lagu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saing ya, yang itu kan? Iya, itu tuh lagi luar biasa, ngetren banget kan di kalangan, terutama di anak-anak ya, terutama di anak-anak. Nah, maka ketika misalkan itu banyak sekarang akhirnya yang beriklan itu pakai iklan itu lagunya itu gitu ya. Ya karena memang itu adalah salah satu ketika produknya untuk anak-anak dan itu lagu itu disukai oleh anak-anak, itu sangat cepat, sangat mudah gitu diterima oleh anak-anaknya gitu ya. Karena kemarin lagi-lagi kita harus menyesuaikan dengan segmentasi pasar gitu. Nah, ini kita lewatkan nggak tren tersebut? Nah, ketika dilewatkan, oh iya terlewatkan nih trennya gitu ya. Oke. Atau misalkan apalagi ya yang banyak juga yang memanfaatkan keadaan musibah misalkan gitu ya. Orang beriklan, oh iya ini nih boleh nih iklannya di breaking news misalkan gitu ya. Pas orang kan pasti pengen tahu gempa di mana sekarang, terus bagaimana tingkat kerusakannya dan lain sebagainya ya. Nah, itu tren juga. Masalah ekonomi atau politik apa yang mempengaruhi dan mempengaruhi bisnis kita, ini juga sama, ini juga menjadi ancaman ya. Politik Indonesia misalkan seperti apa, itu juga menjadi ancaman. Dan apa kelemahan bisnis kamu yang kemudian membuat rentan ya, membuat rentan bisnis kita gitu ya. Jadi kelemahan bisnis kita yang itu bisa berakibatnya fatal gitu. Nah, kamu tuliskan di sini karena itu sebagai sebuah ancaman. Oke, baik teman-teman. Nah, ada pertanyaan sampai di situ atau nanti kita bertanya? Kalian boleh bertanya pada saat penyelesaian LKPD ya. Oke, karena kalian sudah duduk berkelompok, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Waktunya 50 menit untuk penyelesaian LKPD. Sampai pukul 11:30. Ya, bersama ya, bersama.
Ya, silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan ya. Ya. Yang kemarin LKPD-nya dibawa kan? Oke. Yang kemarin dibawa, silakan kalian boleh melihat dari LKPD yang kemarin, terus kamu tuangkan di nomor 1 ya. Terus berarti tinggal melanjutkan di nomor 2 dan berikutnya tinggal melanjutkan. Nomor 1 kan masih berkaitan dengan LKPD yang pertama kemarin. Oke. Jadi ini yang pertama ini tuliskan beberapa alternatif strategi ya yang kamu pilih. Lalu yang kedua analisislah kekuatan-kekuatannya. Lalu analisis kelemahannya, peluang dan juga ancaman. Boleh silakan menggunakan handphone untuk mencari literatur. Jika ada yang ditanyakan, silakan teman-teman. Boleh langsung ditanyakan. Gimana? Kemarin produknya apa? Makanan. Ada ditanyakan? Bisa? Kita di sana. Ibu, Ya? Nggak usah. Nomor 1 aja langsung. ini ya apa? Iya kan? Kamu pilih ya. Ya, jadi alternatif di sini yang dianalisis itu lebih kepada strateginya ya. Strateginya dianalisis, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Boleh silakan kalian cari literatur. Gimana bisa?
Hmm? Beberapa. Iya, boleh beberapa boleh. Kalau mau menambahkan dengan yang tadi juga nggak apa-apa, boleh. Ya, yang kemarin misalkan ditambahkan lagi, karena menurut kamu ada yang relevan nih buat ini strategi yang lebih relevan misalkan untuk produk kamu, ya boleh ditambahkan boleh, atau dikurangi juga lebih sedikit boleh. Ya. Udah dikenal orang kan, banyak yang tahu pasar. Gimana? Sejauh ini bisa dikerjakan? Ya? Harus semuanya komplit. Enggak. Berapa aja boleh. Tidak harus 5 ya. Ketika kalian misalkan menemukannya hanya 3, silakan boleh 3. Gitu. Kalau strength sama weakness itu adalah apa yang kita kekuatan yang kita miliki. Jadi lebih kepada internal perusahaannya, ya. Internal perusahaannya. Terus kalau peluang itu dari eksternal ya. Termasuk trade juga itu dari eksternal ya. Jadi nggak ada limit. Iya. Itu di apa? Di Dana. Iya. Kalau di Flip itu ada loh 10.000 limit minimum transfernya. Tapi kalau Dana nggak ada. Nggak ada. Bisa. Bagus buat ya. Oh, harus benar. Sebenarnya nih soalnya juga program Enggak, itu soalnya. kan dia analisis itu kan. Itu yang Iya, dianalisis nomor Soalnya 1. nih Ya. Kenapa? kembali nggak Bu? Kenapa? Oh, nomor 1 itu kan kemarin kalian udah memilih ya, milih alternatif strateginya apa saja untuk produk yang akan kamu launching itu. Nah, jadi berdasarkan yang kamu pilih kemarin, nah kamu pindahkan ke nomor 1 itu. Boleh misalkan semuanya kamu pindahkan ke situ, boleh misalkan kamu memilih lagi, udah deh 3 strategi boleh, atau 2 strategi aja boleh. Nah, kedua strategi yang udah kamu pilih itu, lalu kemudian kamu dianalisis kelebihannya apa ya, atau apa tadi tuh strength-nya ya, kekuatannya apa dari strategi itu, lalu weakness-nya apa nih, kelemahan strategi tersebut. Jadi yang kita analisis itu strateginya, bukan produk kita, tapi strateginya. Ya, gitu ya. Sip. Ya, sama-sama. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Lancar, Bu. Lancar, oke, sip, mantap. Insya Allah laku. Gimana? Ada yang ditanyakan? Peluang? Hah?
Misalkan kamu melihat, oh ada tren nih, ada tren yang bisa kita ikutin. Misalkan, oh sekarang ada trennya apa ya? Oh anak-anak muda pada seneng, apa sih produknya? Oh makanan. Misalkan anak-anak muda nih seneng makanan yang berbau-bau Korea, itu kan tren ya. Nah itu bisa kamu masukkan sebagai tren gitu. Nah, misalkan berarti kan kamu strateginya misalkan bisa membuat sebuah poster atau misalkan ininya ruangannya ditata seperti di Korea gitu ya, atau misalkan siapa namanya waitressnya itu pakai baju Korea gitu, terus ngomongnya ketika mengucapkan selamat datang itu pakai bahasa Korea gitu, atau nama-namanya. Nah itu kan tren ya, nah itu peluang ya, itu ya. Ibu mau nanya. Misalkan kita beli strateginya tuh misalkan ada yang jadi kekuatan kelemahan Dari endorsement itu. Kekuatannya apa nih gitu. Misalkan kamu mau endorse-nya siapa? Kekuatan dia tuh apa? Oh pengikutnya banyak, dia tuh berpengaruh besar gitu. Terus dia tuh ngaruhnya itu bukan hanya ke kalangan muda, kalangan tua atau dewasa juga ini berpengaruh nih gitu. Misalkan kamu pakai endorsement siapa yang lagi sekarang disenengin itu siapa? Piala Dunia misalkan tuh Maroko misalkan. Sekarang kan orang Indonesia lagi seneng nih sama Maroko gitu. Karena Maroko udah masuk ke semifinal misalkan. Nah, boleh itu. Misalkan di endorse gitu. Mahal banget Bu, harus ke sana ke Qatar jauh-jauh. Kita yang murah yang di sini aja. Misalkan endorsement siapa ya? Boleh lah misalkan tuh anak-anak ini produknya apa? 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 Nah, produknya apa? Oh belum, ditentukan dulu atau produknya, biar jelas yang kita mau jual tuh apa. Jadi cocok atau tidaknya dengan produk yang kamu akan rilis itu, misalkan makanan kah, minuman kah, pakaian kah, atau apa gitu, produk tangible kan? Ya gitu, ya, oke. Gimana? Ada lagi? Ada yang masih bingung? Pajar, gimana Pajar? Aman? Ya? nanya nih Bu, kan nomor 1 tuh contoh ininya kan strateginya, terus nomor 2 tuh strategi, berarti itu 4 itu strategi semuanya kan Bu? Iya, kekuatan dari strategi yang kita pilih itu apa gitu, kekuatannya. Misalkan strategi yang dipilihnya apa? Media sosial. Sosial. Ya kan lebih mudah dijangkau. Nah, itu kekuatannya. Bisa ngeliat review dari komen juga kan. Iya, itu kekuatannya. Kalau persaingan harga juga orang-orang jadi Trip. Ya, ancaman. Iya. Iya. Saing. Harga persaingan harga yang begitu luar biasa misalkan tuh ya. Jadi produknya apa? Nilai produk kita. Jadi keuntungan buat kita biar kita nggak dibilang penipu juga. Hah? Milih di, ya udah, berarti misalkan pesaingnya siapa gitu, terus orang itu harga jualnya berapa gitu, gila-gilaan misalkan, banting harganya, terus promosinya, misalkan itu masuk ke ancaman. Iya. Gimana? Aman? Sudah ketemu apa produknya udah? Udah apa? Hah? Teh yang rendah gula. Cocok untuk analisma. Ya. Oke teman-teman, 5 menit lagi waktunya.
Semangat. Waktunya 2 menit lagi. Silakan diambil. Ya, ambil satu. Kenapa? Mau nanya, boleh? Ya. Kenapa? Nanya, Pak. Saya kan, saya itu mikirnya ini analisis kekuatan dari produk itu sendiri. Karena kita lagi membahas strategi, ya ini kan kita itu lagi memilih strategi nih. Jadi yang di sini apa namanya itu, yang dimasukkan di sini sebagai produk itu lebih kepada strateginya, bukan produk kitanya. Gitu. Jadi strategi bisnisnya yang kita analisis. Misalkan strateginya apa nih kini? Saya malah mikirnya ke arah aplikasi. Oh bukan. Ini dana digital marketing. Kan kalau ini karena kita kan lagi bahas strategi ya. Nah, jadi strateginya. Strategi usahanya misalkan tuh kamu mau jualan apa ceritanya? Produknya? Produknya apa? Produknya apa? Saya itu kayak biasanya dari arah Kan Dana punya orang, masa kamu jual aplikasi Dana? kita pakai aplikasi yang mirip sama Dana. Oh, jadi jangan pakai Dana tuh. Aplikasi namanya kan, itu kan nama produk kamu. Biar gampang diedit. Nah, itu aplikasi sejenis Dana gitu ya. Aplikasi transaksi online gitu kan, yang mau kamu bikin. Nah, artinya, untuk menjual aplikasi transaksi online tuh, kamu mau pakai strategi bisnis apa? Untuk memasarkannya itu, pakainya misalkan, apakah kamu mau endorse? Cocok nggak kalau endorse gitu? Ataukah mau pakainya misalkan tuh kerjasamanya apa gitu yang kemarin selesai. Nah, setelah kamu, jadi supaya orang tuh mau pakai aplikasi ini tuh, pakai apa sih strateginya, paham ya? Oke, sip. Nah itu maksudnya. Iya, alternatifnya yang kemarin itu loh alternatifnya. Milih. Bismillah. Ya, sisa lagi nggak apa-apa. Biasanya, bagus lah. Oke, sip. Jaya. Kelompok 1 siapa? Yang maju pertama siapa? Janda. Yang kedua Rehan. Yang ketiga Iqbal.
Yang keempat. Keempat siapa? Saya. Saya. Oke. Yang kelima? Rafif. Yang keenam? Rizky ya? Oke. Ya, teman-teman waktunya sudah habis untuk diskusinya. Sekarang silakan dipresentasikan hasil dari LKPD-nya. Gimana? Aman ya? Oke, bisa? Ya, yang pertama kita saksikan, kita dengarkan. Seperti biasa ya penilaiannya, seperti kemarin yang dinilai oleh Ibu adalah yang pertama performance-nya, penampilannya, gaya bahasa penampilan kamu ya ketika menyampaikan. Terus yang kedua penguasaan materi, lalu yang ketiga kerjasama kelompok. Tadi Ibu sudah nilai kerjasama kelompoknya, lalu penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasanya kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang benar ya. Bahasa Inggris. Boleh? Yang mau presentasi pakai bahasa Inggris, Rafif katanya siap? Mantap. Ya, sekarang silakan Yanda. Ya Yanda. Siapa? Debbie lagi? Oke, sip. Sebelumnya coba kita dengarkan teman-teman. Ini produk yang akan kamu jualnya apa? Produknya apa? Iya. Jasa developer perumahan. Oke. Terus kemarin alternatif strateginya apa saja? Dan sebagainya. Oke, ya udah silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Devi, perwakilan dari kelompok Yanda. Saya akan membacakan hasil diskusi kami berdasarkan analisis SWOT. Ya, apa SWOT itu? Strength, dan Treat. Oke. Kemarin berdasarkan LKPD kami yang sebelumnya, di situ kami menjelaskan bahwa kami adalah sebagai membuka jasa sebagai developer perumahan. Nah, di sini bahan diskusi kami yang pertama adalah tuliskan beberapa alternatif strategi yang kamu pilih berdasarkan LKPD sebelumnya. Di LKPD yang sebelumnya kami menggunakan alternatif strategi, yaitu yang pertama menyediakan rumah contoh, yaitu dengan full furnish atau sudah terisi lengkap. Yang kedua mengikuti event pemasaran. Yang ketiga memberikan bunga 0% kepada 100 pembeli pertama. Yang keempat bekerjasama dengan konten kreator. Dan yang kelima kami menambahkan dengan menjadikan artis ternama yang sedang tren sebagai brand ambassador kami. Weh, mantap. Ya. Kemudian kami menganalisis kekuatan-kekuatan yang kami punya. Di antaranya adalah satu, kekuatan kami punya menurut kami dapat memberikan kesan pertama yang memuaskan untuk calon pembeli dengan menjadikan konten kreator untuk mereview rumah-rumah kami dan menyediakan rumah contoh yang full furnish tadi. Yang kedua, tidak memberatkan pembeli dalam membayar cicilan. Seperti yang kita tahu dalam memberikan bunga 0% kepada 100 pembeli pertama. Yang ketiga, dapat memberikan kepercayaan pada calon pembeli. Yang keempat, konten media sosial dengan promosi yang dapat menjangkau seluruh kalangan. Tidak hanya orang-orang kaya, tapi orang-orang yang sedang mencari semua orang-orang yang sedang mencari rumah dapat menjangkaunya. Terus yang ketiga, analisis kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Kelemahan yang kami miliki adalah memerlukan dana promosi yang cukup besar. Oke. Terus yang keempat ada peluang-peluang yang dapat kami gunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan kami, yaitu satu, banyak menarik minat calon pembeli karena adanya brand ambassador dari artis ternama yang akan kami hire. Terus yang kedua, banyak menarik calon pembeli karena tertarik dengan tawaran jaminan dan bunga 0%. Yang kelima,
Maaf, yang ketiga maksudnya, yang ketiga kami dapat memberikan kesempatan terhadap pasangan muda untuk memiliki hunian yang nyaman tanpa terbebani dengan cicilan yang memberatkan. Yang kelima, ancaman-ancaman yang akan kami terima adalah satu, semakin banyaknya yang ditiru dengan konser kami yang menggunakan yang menggayat arti terawih sebagai brand ambassador dan cicilan bunga 0%. Yang kedua adalah melalainya perekonomian yang membuat minat pasar akan Ya, betul, itu betul kok. yang membuat minat pasar akan menurun karena kami akan pasti akan semakin mahal menjual rumahnya, tapi nilai tukar rupiahnya semakin mahal. Sekian yang kami sekian hasil diskusi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kelompoknya Rehan, siapa yang akan presentasi? Marsha, silakan. Selamat siang. Jadi dari kelompok kami, produk kami itu miliki. Jadi alternatif strategi yang pertama, strategi yang bakal kami pilih itu di sebelumnya kami pilih endorsement, dan di sini strategi yang kita pilih itu kita mau mengendorse Jaehyun NCT. Kemudian kemudian kita ada affiliate marketing yang bekerja sama dengan Shopee. Yang ketiga, konten marketing, yaitu konten marketing itu daily content Jaehyun sama produk Milady yang kita Wah, keren. Bahkan dari alternatif strategi yang kami pilih sebelumnya, yang pertama kita bisa menarik kepercayaan konsumen, yang dimana Jaehyun NCT memiliki banyak penggemar dari penjuru dunia. Yang kedua, kita bisa keren, karena Jaehyun NCT keren terus kan. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi, karena kita memakai endorsement, jadi perkembangan teknologi akan menjadi kekuatan kita dalam promosi. Oke. Yang keempat, kita bisa menjangkau pasar terkecil sekalipun. Dan yang terakhir yaitu kita kekuatannya dengan popularitas influencer itu sendiri, yaitu popularitas Jaehyun NCT, yang dimana fansnya dari seluruh dunia. Kelemahannya, yang pertama tidak tetap atau tidak konsisten. Tidak konsisten itu adalah hal yang pasti, resiko yang pasti akan kita dapatkan. Yang kedua itu membutuhkan modal yang banyak, karena kita menjadikan Jaehyun NCT artis pertama yang mungkin menjadi influencer yang untuk mempromosikan produk kita. Mantap. Yang keempat ada opportunity, itu kesempatan yang bisa kita ambil dari kelemahan yang sebelumnya. Yang pertama, kita bisa memilih tren yang paling cocok agar ketidakkonsistenan tadi bisa kita atasi. Yang kedua, karena membutuhkan modal yang banyak, kita bisa mengambil kesempatan untuk menggait investor untuk membantu kita dalam promosi. Yang kelima, ancaman-ancaman yang bisa kita dapatkan dari strategi promosi endorsement. Ancamannya itu hanya satu, penurunan popularitas influencer. Makanya kita memilih endorsement karena dengan ancaman yang sedikit dan peluang yang banyak. Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Iqbal. Ya, Iqbal. Ya. Siapa yang akan membacakan? Ridwan. Oke, Ridwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili teman-teman saya untuk presentasi kali ini, yaitu tentang alternatif strategi apa yang dipilih berdasarkan LKPD yang sebelumnya. Itu kami memilih pemasaran produk, di mana pemasaran produknya itu kayak direct selling atau penjualan langsung. Yang kedua,
Yang kedua itu analisislah kekuatan-kekuatan atau strength dari strategi pemasaran yang kamu pilih di atas. Yang pertama itu karena harganya lebih murah. Sebelum itu produk yang kita pilih yaitu teh yang rendah gula. Strength atau kekuatan-kekuatannya itu karena harganya lebih murah, kemudian dibuat dari daun teh pilihan dan dapat membantu mengatur glukosa dalam tubuh serta mudah ditemukan. Untuk kelemahan-kelemahannya yaitu kurangnya promosi dan belum dikenal banyak orang. Peluang atau opportunity untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari produk yang kita pilih yaitu manfaat kesehatannya, harga lebih murah dan stabil, sudah teruji halal dan BPOM, praktis dan mudah dibawa, kemudian mudah ditemukan di minimarket terdekat. Kemudian ada ancaman atau threat dari produknya itu karena banyaknya produk serupa, kemudian adanya persaingan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah Fauzan. Tapi tadi ada sedikit miskonsep ya, yang kamu jelaskan lebih kepada produk ya. Ya, sebetulnya yang tadi kita analisis itu adalah kita menganalisis strategi pemasarannya, ya kan? Ya, strategi pemasaran produknya kan sudah kita tentukan sebelumnya, maka strategi beberapa alternatif strategi yang dipilih itu disesuaikan dengan produk yang akan kita jual. Lalu setelah itu, nah ini kita menganalisis strategi tersebut cocok atau tidak, terus juga gimana kekuatannya, kelemahan dan sebagainya. Oke, selanjutnya siapa? Fauja. Oke, Fauja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang alternatif strategi pemasaran yang kelompok kami pakai. Kelompok kami memilih produk jilbab untuk dijual dan strategi yang kami gunakan adalah menggunakan media sosial. Yang pertama, strength atau kekuatan dari strategi ini adalah yang pertama, pembelinya nggak perlu datang ke tokonya langsung. Jadi si pembeli bisa beli dari rumah. Terus yang kedua, lebih mudah dijangkau konsumen. Kita bisa dapat konsumen dari luar kota atau bahkan dari luar negeri juga bisa. Terus yang ketiga, kita bisa melihat atau menilai produk melalui review customer lain yang udah beli gitu kan. Terus selanjutnya ada memudahkan mendapat feedback secara langsung. Jadi kita bisa lihat komentar atau rating dari orang-orang yang udah beli produk kita. Terus weakness-nya atau kekurangannya yaitu pesaingnya jadi banyak. Kan kita jual di sosial media. Jadi yang jual juga kan pasti banyak produk yang sejenisnya. Terus kalau misalkan toko kita masih kecil, kita tuh susah banget dapetin kepercayaan dari konsumen-konsumen gitu. Yang ketiga ada rentan terhadap penilaian yang kurang baik. Kayak misalkan banyak yang nilai bintang 5 di toko kita, terus gara-gara ada satu orang yang ngasih bintang 1, jadi nama kita tuh jadi jelek gitu. Selanjutnya ada kesulitan memberi informasi detail. Jadi misalkan kita jualan jilbab nih, di fotonya jilbabnya tuh bagus, tapi aslinya tuh gimana gitu kan. Iya, jadi beda. Terus juga pembeli harus nanggung ongkir gitu kan. Ya, lumayan kan kalau bayar ongkir. Lanjutnya opportunity atau peluang, yaitu kalau misalkan kita buat konten yang menarik gitu, yang bagus, kita bisa aja iklan kita tuh viral. Jadi banyak orang yang lihat, terus banyak juga yang beli jadinya kan. Terus produknya itu bisa terkenal dari mulut ke mulut. Kayak misalkan kemarin Syifa beli jilbab ini. beli jilbab gitu kan di toko, terus dia bilang bagus, terus dia ngasih tahu rekomendasi ke temennya gitu.
Terus ancamannya bisa aja ada oknum yang tidak bertanggung jawab pakai nama toko kita buat nipu gitu kan, bikin akun fake gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa? Rafif. Ya, Rafif silakan. Siapa yang akan presentasi? Rafif. Oke, Rafif silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yopa dan juga teman-teman. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemilihan strategi pemasaran berdasarkan SWOT. Yang pertama, alternatif dari strategi yang kami pilih, yakni yang pertama itu ada diskon. Produk yang kami pilih adalah produk makanan. Kami memilih strategi buy one get one. Lalu yang kedua ada dijadikan tester, misalnya kalau kita kelebihan stok. Yang ketiga, menarik pasar baru dengan menjadi sponsorship di suatu acara. Yang keempat, meminta konsumen memberikan saran atau mengisi petisi setelah dia mencoba tester makanan dari kita, gitu. Oke, yang kedua, kekuatan-kekuatan dari strategi pemasaran yang kami pilih. Kekuatannya, jika strategi yang kami pilih ini berhasil, maka banyak orang yang tertarik. Seperti halnya orang-orang kalau mencoba makanan enak, pasti dia ngajak ke teman-temannya atau orang lain, gitu. Terus misalnya kita pakai strategi meminta saran dengan mengisi petisi. Saran ini tuh bisa mengajak konsumen lain. Jadi saran-saran positif kita tampilkan di toko kita, kalau orang lain lihat jadi bisa tertarik. Lalu kekuatannya juga karena produk kami produk makanan, dengan strategi yang kami pilih, maka tidak ada produk yang terbuang sia-sia. Jadi kalau kita jadikan tester, jelas orang lain bisa makan, bisa, jadi nggak buang sia-sia. Maksudnya nggak ada makanan yang mubazir, gitu. Terus kelemahan-kelemahan dari strategi kita, jelas kalau gagal kerugiannya lumayan. Karena buat tester terus pakai buy one get one, itu resiko kerugiannya itu cukup besar. Lalu misalnya meminta konsumen memberikan saran. Misalnya konsumen memberikan saran yang kurang baik, itu juga bisa memperburuk nama toko kita. Terus misalnya karena tester nih, strategi kita itu memberikan tester. Kalau orang nggak suka, dia bisa kayak ngehasut orang lain juga. Jangan ke toko ini gitu, nggak enak makanannya, gitu. Ini kelemahannya. Terus peluang dari strategi kita itu yang pertama, peluang untuk menutupi kelemahan-kelemahan. Kita ingin melakukan research, jelas karena strategi kita tester, pasti selera orang berbeda-beda. Jadi kita melakukan research untuk memahami selera konsumen. Terus melakukan endorsement ke influencer yang sedang naik, misalnya ke Dilan Cukmek gitu. Kita bikin produk, juga bikin menu-menu yang lagi tren, kayak misalnya ayam khas Korea atau sebagainya gitu. Terus untuk ancamannya jelas dari produk pesaing, ancamannya pasti cukup banyak. Terus ancaman dari si konsumen itu sendiri juga bisa, kayak misalnya yang seperti sebelumnya, jika dinilai jelek maka orang lain bisa ikut terhasut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafif. Untuk yang terakhir kelompoknya Rizky. Silahkan, siapa yang akan presentasi? Yunita. Oke Yunita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa analisis yang sudah kami diskusikan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada beberapa
alternatif yang kami pilih, yaitu ada digital marketing, online marketing, dan earned media. Dari apa yang kita pilih ini ada beberapa strength-nya, yaitu ada lebih praktis, bisa digunakan, bisa lebih banyak menarik audiens dan lebih banyak orang, bisa dalam bentuk yang lebih kreatif dalam dunia digital, banyaknya fitur yang disediakan. Dan untuk weakness-nya itu ada harus mengeluarkan dana yang lebih banyak, tidak terjangkau kepada daerah yang lebih dalam seperti pelosok, perkampungan, dan juga harus bermodal kuota bagi konsumen dan tidak dapat berhubungan dengan merchant lain. Yang keempat ada peluang atau opportunity, yaitu kita bisa menjadi bekerja sama dengan aplikasi lain, mengadakan event-event tertentu, dan bisa lebih dekat dengan khalayak dan diingat lebih banyak orang. Dan yang terakhir adalah ancaman threats yang bisa didapatkan oleh perusahaan kita itu adanya perusahaan lain dengan aplikasi yang serupa, kurangnya minat dalam endorsement atau iklan yang sudah dilakukan, dan kurangnya aplikasi di mata konsumen. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa semuanya ya, sudah presentasi dari hasil diskusinya, dan sekarang saatnya Ibu memberikan reward bagi yang nilainya terbaik. Oke, kira-kira siapa yang udah di Oke, sekarang ya tadi ada yang bilang. Oke. Ada dua dengan nilai yang sama, nilainya bagus semuanya. Tapi Ibu melihat dari kedua nilai ini yang satu bagus, sebetulnya strateginya sangat bagus, sangat visioner gitu ya. Hanya untuk dilaksanakan dengan kondisi saat ini, dengan kondisi usahanya yang baru, itu masih kayaknya belum siap untuk sampai ke sana gitu ya. Karena tadi kan udah disampaikan juga biayanya terlalu tinggi, ya artinya kalau biaya terlalu tinggi kita nggak mampu berarti tidak bisa dilaksanakan. Nah, Ibu melihat tadi itu ada yang sangat runut ya, menyampaikannya sistematis sekali, terus sudah gitu juga strateginya bagus dan bisa dilaksanakan. Kita dengarkan azan. Oke, dengarkan azan terlebih dahulu ya. Allahu Akbar. Fauzan tadi udah ya, makasih ya. Sasannya udah ya.
La ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi dengan nilai tertinggi, nilainya 16 karena berdasarkan penilaian tadi keterampilan performance, penguasaan materi, kerjasama kelompok, penggunaan bahasanya bagus. Itu jatuh kepada kelompoknya Rafif dan Marsha. Hanya seperti yang Ibu tadi sampaikan, jika melihat dari kondisi saat ini dan strategi yang bisa dijalankan, terus juga tadi melihat dari ya, jadi Ibu memutuskan untuk yang sebetulnya nilainya sama, tetapi yang hari ini performance-nya paling bagus itu adalah kelompoknya Rafif. Oke, selamat untuk kelompoknya Rafif ya. Baik, yang lainnya juga bagus ya, karena seperti biasa hanya terpaut 1 gitu. Ada yang nilainya skornya 15, skornya 14, skornya 13. Oke. Baik teman-teman, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Oke. Ada yang ngantuk-ngantuk tadi Ibu lihat, sudah nggak ngantuk lagi, Rehan? Udah ketawa lagi ya. Oke, nah dari pembelajaran kita, hasil diskusi kita hari ini ya teman-teman, coba. Tadi kita sudah belajar apa aja? Barusan? Tentang apa barusan kita belajar? Analisis SWOT. Terus apa lagi tadi? Ada apa lagi? Contoh apa? Strategi. Ya, contoh-contoh strategi bisnis ya, tadi yang dipakai oleh banyak perusahaan ya. Oke, apa sih contoh strategi yang tadi disampaikan, apa saja? Ada strategi apa saja tadi? Hello, strategi apa aja tadi? Yang tadi kita pelajari, menciptakan pasar baru, apalagi? Akuisisi, apalagi? Diferensiasi produk, apalagi? Permainan harga, apalagi? Konten marketing, kayak itu yang sudah kita pelajari ya. Terus tadi analisis SWOT, S-nya itu apa? W-nya? O-nya? E-nya? Oke, mantap semuanya. Semuanya keren ya. Karena semuanya keren, kita coba lihat hasil kita post test, coba. Siapkan handphonenya, silakan. Kita quiz time. Ya, silakan disiapkan handphonenya. Oke, silakan dilihat. Sudah? 859626. Oke. Ya. Berapa barusan? Belum. Belum ya? Oke. Sebentar. Karena tadi belum, kita mulai lagi ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita ulang lagi ya. Kok bikat sih? Oke. Kita ulangi lagi. Ya, silakan. 443 718.
Sudah? Bisa, Rehan? Oke, semuanya udah masuk? Kita mulai. Belum? Kenapa? Udah bisa. Oke. Ya. Salah. Oh, Rasti. Fauzan. Yuk. Jenny siapa? Debbie. Rafif. Buset. Apa yang buset? Oke. Udah beres. Pajar udah beres, Pajar. Udah selesai. Ya, Iqbal. Siapa nih? Marsha. Siapa ini? Ayo, Rehan. Wah, siapa nih? Iqbal. Oh, Ridwan. Asik, ya. Lanjut. Terus. Oke, semuanya sudah selesai. Coba kita lihat 5 teratas, yaitu yang pertama Fauzan, lalu Rasti Aretania, Dewi, Rehan, dan Rafif. Ya. Oke ya, seru ya teman-teman. Oke. Tadi perasaan kamu yang naik duluan. Oke. Baik teman-teman, kuis post-test sudah kita laksanakan. Hari ini alhamdulillah sudah selesai semua pembelajaran kita. Jangan lupa ya, seperti biasa minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Tolong kalian pelajari materi-materi yang sudah kita selesaikan dalam 4 pertemuan kemarin ya. Tolong dipelajari, minggu depan kita akan ulangan harian. Oke. Baik. Silakan Rafif kembali ditutup dengan doa.
kita pada hari ini telah selesai. Kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa, menurut saya dan teman-teman masing berdoa dimulai. Berdoa selesai, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, semangat belajarnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.